Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai dan menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sudah sampai di minggu kelima setelah Trinitatis. Firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Namun yang saya akan sampaikan dan bacakan kepada kita ayat 9 dan ayat 10. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Rumusan dari khotbah ini di almanak gereja kita dikatakan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku, tidak ada sukacita yang paling besar dalam hidup manusia selain daripada berita Anda ditemukan dan Anda diselamatkan. Betapa hidup sangat menyedihkan, sangat memilukan dan menggelisahkan di saat setiap orang mengetahui dirinya terpisah jauh dari komunitas dan pemiliknya. Sudah pasti saudara-saudara tidak ada rasa nyaman. Jiwanya hampa, pikirannya kosong, dan langkahnya tidak tentu arah. Namun di saat Anda ditemukan, namamu dipanggil, ditolong, disambut dengan pelukan yang hangat, serta diselamatkan, di sanalah sukacita lestari itu menguasai kehidupan. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang, tidak parsial untuk satu ras, satu suku, satu agama, satu budaya tertentu. Karya keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah untuk semua. Lintas suku, lintas budaya, lintas agama, pun lintas faksi yang ada. Bahkan keselamatan itu terjadi lintas bangsa. Saudaraku yang saya kasihi, secara komprehensif Tuhan mengatakan dan menekankan tujuan misi Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Tuhan adalah sifatnya universalisme, keselamatan itu sendiri. Saudaraku, Tuhan menyapamu. Sekarang apa jawabanmu? Zakheus sampai pungut cukai sangat bersuka cita ketika akhirnya Yesus menyapanya dan dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lebih dari itu, Yesus berkenan datang menjumpainya dan menumpang di rumahnya. Tindakan Yesus ini begitu sangat kontroversial di mata orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Karena menumpang di rumah orang berdosa pada waktu itu adalah tindakan mengotori tanda petik ajaran kebenaran agama. Itulah sebabnya di saat Yesus menumpang di rumah Zakheus, orang banyak bersungut-sungut dan berkata ia menumpang di rumah orang berdosa. Jabatan kepala pemungut cukai yang disandang oleh Zakheus adalah pekerjaan yang dibenci orang Yahudi. Bahkan mereka diberi status sebagai manusia pendosa. Ini sangat masuk akal karena tidak jarang mereka memungut pajak lebih tinggi dibanding dengan nilai yang sudah ditentukan. Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena kerjasama dengan bangsa penjajah yaitu Romawi.
dalam komunitas maupun komunikasi dan interaksi, pemungut cukai sangat dibenci oleh orang sebangsanya. Zakheus yang memiliki posisi jabatan yang cukup tinggi dan orang kaya, namun dalam komunitas sosial dihindari, dibenci dan dijauhkan. Ia mengalami keterasingan sosial sehingga jiwanya mengalami kekosongan. Dari sudut psikologi, realitas ini sangat memilukan dan menggelisahkan. Realitas sosial seperti inilah yang disoroti oleh Lukas, saudaraku, untuk menunjukkan universalisme keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Injil keselamatan menyapa seluruh lini kehidupan secara komprehensif dan holistik, saudaraku. Yesus menyapa setiap orang di dalam realitasnya masing-masing. Itu poin. Yesus memasuki kota Yeriko. Ternyata Yeriko adalah salah satu pusat perpajakan terbesar di Palestina dan pusat tempat tinggal para pemungut cukai. Di tengah kerumunan banyak orang, Yesus mengarahkan pandangannya kepada Zakheus yang memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan selanjutnya Yesus menyapanya untuk segera turun, karena Yesus ingin menumpang di rumahnya. Kata memanjat pohon, saudaraku, dalam konteks ini memiliki arti keterbatasan. Zakheus memiliki keterbatasan dalam hal fisik karena dia pendek dibanding dengan orang yang ada di sekitarnya. Di tengah keterbatasan itu, dia memiliki tekad untuk melihat Yesus yang sebelumnya telah didengar berita bahwa Yesus dapat membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lainnya. Motivasi awal bukanlah untuk mengikut dan percaya kepada Yesus, namun ingin mengetahui tentang siapa Yesus dan ingin melihat perbuatan-perbuatan besar yang mungkin dilakukan Yesus di kota itu. Lebih dari apa yang dipikirkan oleh Zakheus, Yesus menyapanya dan menyuruhnya turun dari pohon itu karena Yesus mau berkunjung ke rumahnya. Zakheus, saudaraku, memberi respons dengan segera turun dari pohon ara itu tanpa menghiraukan jabatan yang disandang. Saudaraku, ada 2 poin penting pesan rohani dari narasi ini. Yang pertama, saudaraku, keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berjumpa atau bertemu dengan Yesus. Tekad yang sungguh dan selanjutnya usaha yang sungguh akan membuat seseorang memperoleh keberhasilan. Dalam hal ini Zakheus sampai kepada perolehan hasil, yaitu dapat melihat dan bertemu dengan Yesus. Apapun keterbatasan yang kita miliki dalam hal percaya kepada Tuhan, tetapi apabila kita memiliki tekad yang sungguh mau bertobat, maka keselamatan itu akan kita peroleh. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua apa? Yesus menyapa setiap orang dalam realitasnya masing-masing. Realitas Zakheus, dia adalah seorang kepala pemungut cukai, orang kaya, pendek, dicap sebagai seorang pendosa dan dihindari oleh orang sekitarnya. Tindakan Yesus adalah menyapanya. Dan dalam hal ini cinta kasih Kristus tidak diskriminatif. Karena bagi Yesus yang terpenting bukan tentang apa status sosial seseorang atau tentang apa yang dimiliki seseorang, namun keselamatan jiwa setiap orang adalah misi surgawi yang segera dilakukan oleh Yesus. Yesus menemukan Zakheus dalam realitasnya sebagai manusia berdosa untuk diselamatkan, saudaraku. Sapaan Yesus mengubahkan sudut pandang melihat kekayaan. Itu poin yang berikut, saudaraku, dalam nas ini. Pertemuan Yesus dengan Zakheus dan selanjutnya di dalamnya ada sapaan mengubahkan cara pandang Zakheus melihat harta kekayaan. Zakheus sampai kepada puncak sukacitanya dengan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat."
Inilah pernyataan sukacita yang berasal dari ketulusan hati yang sungguh-sungguh sebagai buah dari perjumpaan antara Yesus dan Zakheus. Saudaraku, pesan rohani apa yang bisa kita ambil dari narasi ini? Yang pertama, saudaraku, setiap orang yang mengaku telah bertemu dengan Tuhan, di dalam hidupnya akan ada perubahan. Perubahan yang saya maksudkan bukanlah tampilan luar, namun lebih dari itu, saudara-saudara, pikiran, kata, dan tindakan menjadi potensi kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Ini terjadi bukan atas usaha dan kecakapan kita, namun adalah karena Kristus melalui sapaannya berkuasa mengubahkan hati, mengubahkan pikiran, kata, dan tindakan kita. Kita hanya berada dalam status pengakuan percaya dan beriman kepadanya. Yang kedua, saudaraku, jabatan dan banyaknya harta atau kekayaan bukanlah tempat menemukan kedamaian, terlebih keselamatan. Karena ternyata Zakheus, sekalipun dia memiliki jabatan yang tinggi dan harta yang melimpah, justru dia gelisah. Jiwanya mengalami kekosongan. Tetapi setelah menerima Kristus dan percaya kepadanya, Zakheus menemukan sukacita dan jiwanya kaya kemurahan hati. Hidupnya tenang dan damai, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hari ini keselamatanmu, keselamatan saya, keselamatan kita semua telah berlangsung di dalam Kristus Yesus. Kepada Zakheus, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Puncak dari misi kerajaan surga diproklamasikan oleh Kristus, yaitu hari ini telah terjadi keselamatan. Yang hilang sudah ditemukan, yang sesat sudah diselamatkan. Ini semua adalah karya kreatif Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat menemukan Kristus, namun Kristuslah yang menemukan setiap orang dalam realitasnya masing-masing. Tidak seorang pun yang dapat mencari Allah, namun Allah sendiri di dalam Kristuslah yang dapat mencari dan menemukan setiap orang. Allah di dalam Yesus Kristus menjangkau orang-orang terhilang di dalam cinta kasih dan anugerahnya. Demikianlah keselamatan itu terjadi hari ini bagimu, saudaraku, bagiku, bagi semua orang dalam realitas kita masing-masing. Sungguh firman ini, saudara-saudaraku, berita sukacita, kabar baik kepada saudara-saudaraku. Yang hilang sudah ditemukan, yang hilang sudah diselamatkan oleh Allah. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku, karena saudaraku disapa oleh Tuhan. Respons kita menjawab dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kami mensyukuri firman kehidupan yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu memberikan kami bahagia, yaitu keselamatan sudah kami temukan di dalam Kristus. Dan itu adalah karya Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semua orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah Tuhan temukan dan Tuhan berikan pelukan cinta kasih, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan berlaku di dalam kehendak Tuhan. Berkatilah umat-Mu ini semua, karena kami adalah milik-Mu. Jangan tinggalkan kami di setiap persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan yang kami hadapi dan tantangan yang kami hadapi, tetapi menangkan kami. Dan kami semua memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu, saudaraku.